Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kuliah langsung saya mulai ya. Eh, kita akan melanjutkan materi di semester 1 dulu ya. Jadi di bahasa Inggris 2 itu eh, lanjutan materi dari di bahasa Inggris 1 ya. Jadi eh, yang akan kita bahas masih sama. Kita masih tetap akan ke tenses sampai nanti UTS selesai. Nah, cuman untuk bahasan tenses ini otomatis akan lebih kompleks ya. Nah, baru nanti setelah UTS ke UAS kita akan lebih banyak praktek untuk menganalisis, eh, membaca, terus menulis juga. Jadi materi setelah UTS ke UAS itu kita akan banyak untuk teks, kita akan banyak untuk baca dan menulis. Nah, kalau dulu di semester 1 kita sudah membahas tentang 5 tenses. Misal kayak simple present tense, simple past tense, simple present past continuous, sama future. Nah, terus di semester ini sama. Kita akan membahas 5 tenses sama. Cuma nanti ada tambahan present sama past perfect. Nah, terus kalau dulu kemarin kita bahas tentang kalimat aktif bagaimana membuat kalimat aktif. Nah, kalau untuk bahasa Inggris 2 ini kita akan lebih kompleks. Bagaimana kalau kita membuat kalimat pasif. Nah, jadi kalau dulu misal modelnya cuman eh, saya membaca buku, saya tidak membaca buku, apakah saya membaca buku. Nah, jadi kalau konsen kita dulu ke situ, nah kalau di bahasa Inggris 2 kita akan membuat kalimat itu menjadi pasif. Nah, jadi misal saya membaca buku, nanti jadinya kan buku dibaca oleh saya. Buku tidak dibaca oleh saya. Terus apakah buku dibaca oleh saya? Jadi kita fokusnya ke bagaimana kita membuat kalimat pasif dalam bahasa Inggris. Nah, karena eh, mungkin banyak sekali ya, mungkin dari film, lagu, atau sumber pembelajaran bahasa Inggris apapun terkadang ya, kalau kalian kadang dengerin berita, kalian nonton berita, kalian misal baca koran, atau baca sosmed, atau mungkin baca berita-berita online, itu biasanya kalimat itu atau teks itu tidak hanya terdiri dari kalimat aktif, tetapi juga kalimat pasif. Nah, kita akan sedikit review ya. Nah, review ke ini. Nah, kalau present tense, simple present tense kan digunakan untuk daily activity kan. Nah, terus kata bantu yang digunakan adalah do atau does. Nah, kita masih ngulang nih. Nah, terus kalau kata bantu do itu digunakan untuk they, we, are, you, tapi kalau untuk does, she, he, it. Nah, ini uh, untuk simple present tense ya. Jadi dia butuh yang namanya kata bantu karena untuk membentuk kata negatif atau interrogatif dalam bahasa Inggris itu tidak sesepele kalau misal saya membaca buku, saya tidak membaca buku ditambah tidak selesai. I read, I not read kan nggak bisa jalan. Nah, jadi dia butuh yang namanya kata bantu, tidak sekedar hanya menambahkan kata not di dalam kata kerja. Not read itu udah selesai, tapi enggak. Nah, jadi kita butuh yang namanya kata bantu yang biasanya melekat ke kata kerja. Nah, terus verb itu harus sesuaikan dengan subjek ya. Jadi kata kerja harus sesuai dengan subjek. Oh, kalau Dewi Ayu itu kata kerjanya radian S atau ES. Oh, kalau ternyata Syihit itu kata kerjanya pakai S atau ES. Nah, itu yang paling jadi kuncian utama ya. Oh, kalau presenter itu biasanya kata kerjanya itu eh, untuk Dewi Ayu tidak ada S atau ES, sedangkan untuk Syihit dia memakai S atau ES. Nah, untuk membentuk positif, kita kan butuh yaitu subjek plus verb kan. Subjek verbnya itu bisa verb SES atau yang menggunakan SES ya. Jadi tergantung si pengguna. Terus negatifnya polanya tinggal tambah not aja. Misal subjek do atau does plus not plus verb satu. Nah, polanya sama. Mana subjek yang menggunakan do, mana yang menggunakan does ya. Jadi do atau does selalu nempel pada subjek. Terus untuk interrogatif polanya kan tinggal dibalik. Do atau does plus subjek plus verb one. Nah, misal I play piano, saya bermain piano misal.
Terus negatifnya, saya tidak bermain piano. Nah, di sini kan kalau misal kita cuma menuliskan I not play piano kan nggak bisa jalan. Nah, kita butuh yang namanya kata bantu. Oh, karena itu I itu adalah subjeknya I, berarti kata bantunya adalah do. Berarti tinggal diturunkan aja ya. I do not play piano. Terus interrogatifnya polanya tinggal dibalik ya antara do sama I. Do I play piano? Nah, terus misal yang bawah, Rina plays piano. Rina bermain piano. Nah, kenapa kok Rina pakai S ya? Karena kan Rina sebagai she, maka dia butuh S kan atau ES. Oh, Rina plays, berarti Rina bermain piano. Terus untuk negatifnya, karena Rina sebagai she, maka dia kata bantunya adalah does. Maka does diturunkan. Rina does, terus plus. Nah, Rina does not play piano. Tinggal does kan, karena Rina sebagai she, dia butuh kata bantu yaitu does. Berarti Rina does plus not plus verb 1. Kembali ke verb awal, verb dasar yang dia belum ada imbuhan apapun. Terus interrogatifnya polanya tinggal dibalik. Does Rina play piano? Nah, itu untuk positifnya. Kita review aja ya ini ya. Nah, terus bagaimana kalau kita membuat negatifnya atau membuat pasifnya ya. Nah, polanya seperti ini. Pakai rumus juga, positif, negatif, interrogatif juga. Nah, jadi misal kan kalau kita ada kalimat aktif ya kayak tadi ya. Rina bermain piano atau saya bermain piano. Yang awalnya kan subjek, predikat, objek, SPO. Saya misal bermain piano. Nah, nanti kan kalau pasif kan jadi berkebalikan kan. Nanti jadinya kan saya bermain piano. Piano dimainkan oleh saya. Kan kalau pasif itu cenderung katanya di kan, di. Nah, kalau bahasa Indonesia kan misal baca jadi dibaca, makan jadi dimakan. Nah, membentuk di dalam pasif itu, membentuk di untuk kalimat pasif dalam uh, grammar itu memang tidak sembarangan. Nah, jadi dia juga punya pola, punya rumus. Jadi yang awalnya misal saya bermain piano, subjek, predikat, objek. Nanti kan jadinya objek kan. Piano yang awalnya objek dia kan pindah jadi subjek letaknya. Sedangkan saya yang awalnya subjek, saya bermain piano, piano dimainkan olehku atau oleh saya. Berarti kan yang awalnya saya subjek, maka ketika nanti pasif kan saya berubah jadi objek kan. Tukar posisi kan. Nah, jadi kalau ada kata ganti ya, pronoun, kata ganti yang awalnya dia subjek, misal I, you, we, they, she, he, it, yang dia letaknya awalnya kalimat aktifnya positif, kalimatnya dia posisinya sebagai subjek. Ketika nanti dia di pasif, maka dia akan berubah jadi objek. Nah, maka dia akan berubah jadi objek pronoun. Misal I dia akan jadi me. Kalau subjeknya pertama I di kalimat aktif, maka kalimat pasif dia berubah jadi me. Misal you dia tetap you, we jadi us, they jadi them, she jadi her, he jadi him, it tetap it. Terus kita juga butuh nih yang namanya to be. Nah, to be harus sesuai subjek. Kira-kira kalau I itu menggunakan am, karena kita simple present tense, maka to be yang digunakan juga to be present ya, yaitu is, am, sama a. Misal I menggunakan am, you atau we, they menggunakan a, she, it menggunakan is. Nah, terus kita butuh nih kata kerja yang kita gunakan untuk membentuk pasif adalah verb 3. Jadi verb 3 itu digunakan untuk apa sih? Nah, verb 3 digunakan untuk kalimat pasif. Dan verb 3 digunakan untuk tenses yang ada perfect-perfectnya. Nah, jadi verb 3 itu fungsinya itu di sini nih. Kemarin kita sudah bahas tentang verb 1, verb 2, verb 3. Verb 3 itu dipakai apa sih? Lah, verb 3 dipakai untuk pasif dan untuk tenses yang perfect-perfect nanti. Nah, terus untuk pola sama ya, sama menggunakan positif, negatif, sama interrogatif. Nah, misal positifnya subject plus to be plus verb 3. Nah, jadi subject to be plus verb 3 plus by siapa ya nanti. Terus untuk negatifnya, subject to be plus not. Jadi not diletakkan sebelum verb ya. Subject to be not plus verb 3. Nah, terus interrogatif polanya tinggal dibalik antara to be plus subject. Terus plus verb 3. Nah, misal he opens the door. Dia membuka pintu misal. Di sini kan subject. Terus ini adalah verb, di sini objek.
Nanti kalau di pasif kan dibalik. Pintu dibuka olehnya laki-laki kan, atau pintu dibuka oleh dia laki-laki kan, yang awalnya dia di subjek, maka dia nanti berubah jadi objek. The door yang awalnya dia objek, maka dia jadi subjek nih. Nah, kita tinggal turunkan. Subjek plus to be, the door. Oh, kita lihat nih, the door subjek. Subjeknya itu kira-kira tunggal atau jamak ya? Oh, ternyata dia tunggal, the door. Maka kita butuh yaitu namanya kata bantu, yaitu kita butuh yang namanya to be kan. Oh, the door itu karena dia tunggal, maka kita butuh is. Kalau di sini the doors pakai s banyak, maka dia tinggal diganti are. To be harus sesuai subjek. Apakah dia tunggal atau jamak. Nah, terus kita butuh verb 3. The door is, terus kita butuh verb 3 nih. Oh, dari kata open. Open itu reguler ya. Oh, berarti akhirannya D. Jadi opened misal tulisannya. The door is opened by siapa misal? Oh, karena he. Di sini kan he subjek. Ketika dia pasif kan berubah jadi objek, maka he di sini jadi him. Jadi the door is opened by him. Pintu itu dibuka olehnya laki-laki. Nah, terus negatif. The door is not opened by him. Tinggal tambah not aja. Kalau sudah bisa positif, negatif, interrogatif dia akan ngikutin. Terus interrogatifnya polanya tinggal dibalik antara to be plus subject. Is the door opened by him? Nah, terus misal I bring the books. Aku membawa banyak buku misal. Nah, di sini sama kan. Oh, the books itu sebagai objek, maka dia jadi subjek diturunkan the books. Oh, karena di sini buku-bukunya banyak, maka to be-nya adalah are. Terus kita butuh apa ya? Subject to be verb 3. Oh, verb 3 dari kata bring. Oh, kalau nggak salah bring itu irregular. Oh, tidak beraturan. Berarti dia verb 2, verb 1, 2, 3 dia beda misal. Oh, ternyata verb 3-nya adalah brought. Oke. Berarti in the books are brought by. Oh, karena di sini I subject, ketika dia pasif maka berubah jadi objek. Maka I jadi me. Nah, terus negatif. The books are not brought by me. And the books brought by me. Nah, polanya nanti negatif, interrogatif akan ngikutin. Kita langsung eksekusi soal ya. Misal, my mom buys vegetables in the market. Misal, ibuku membeli sayur-sayuran di pasar. Nah, untuk negatifnya berarti tinggal sama ya, my mom. Oke. Oh, karena my mom itu sebagai she, maka dia butuh kata bantu yaitu does kan. Berarti does diturunkan terus plus not. Terus kita butuh yang namanya verb 1. Oke, berarti bus itu dari kata buy ya. Berarti buy. Nah, terus ini tinggal ngikutin aja ya. Vegetables in the market. Interrogatifnya polanya tinggal dibalik ya. Does my mom buy vegetables in the market? Nah, oke. Bagaimana untuk merubah pasif? Nah, jadi yang ini kita rubah pasif misal. Ibuku membeli sayur-sayuran di pasar. Nah, ini kan subjek, katakanlah ya. Oh, ini subjek. Terus ini verb. Oh, ini objek misal. Kan awalnya ini. Berarti kan nanti kalau membuat pasif kan dibalik. Berarti kan sayur-sayuran
dibeli oleh ibuku di pasar. Nah, jadi keterangan tempat dan waktu dia biarin di belakang, nggak usah kalian ikut balik. Yang dibalik itu subjek jadi objek, objek jadi subjek. Nah, berarti kan nanti vegetable. Nah, karena kita lihat di sini itu karena sayur-sayurannya banyak kan, karena ada S ya, maka jadinya A. Vegetables are. Nah, terus kita butuh verb 3 dari kata buy. Buy itu adalah irregular ya, berarti dia verb 3-nya adalah bought. By siapa? By my mom kan nggak bisa. My mom itu kan sebagai ibuku, berarti kan dia perempuan sebagai she, maka berubah jadi her. Nah, terus ini sama in the market. Nah, terus negatifnya kan tinggal polanya dibalik ya. Nah, terus interrogatifnya tinggal sama sih. Vegetables. Nah, polanya seperti ini. Keterangan waktu dan tempat dia selalu diletakkan di belakang ya. Dia kan opsional ya. Cuman kalau misal nanti ada soal yang seperti ini, berarti kalian nggak usah ikut balik. Jadi biarkan dia posisinya di belakang. Nah, oke, seperti itu. Yang penting kalau kayak gini tuh lebih banyak latihan ya. Nanti insya Allah akan bisa. Untuk materinya nanti saya share di Telegram. Untuk yang ini ya. Oke. Nah, terus kita akan ke selanjutnya ya. Nah, bagaimana kalau ada modal ya? Modal itu dalam artian gini, kayak penggunaan shall, will, should, can, must. Nah, dulu kan kita juga pernah bahas. Nah, kalau untuk yang ada modal, kita nggak butuh yang namanya kata bantu do atau does ya. Jadi modal akan diikuti verb 1 siapapun subjeknya ya. Jadi dia nggak kenal kata kerja yang SES itu nggak kenal ya. Jadi setelah subjek habis itu modal plus verb 1. Nah, untuk polanya kan kita nggak butuh do atau does. Jadi kita nggak butuh yang namanya to be juga kan. Nah, jadi polanya tinggal subjek modal plus verb 1. Negatifnya tinggal subjek modal not plus verb 1. Nah, terus interrogatifnya polanya kan tinggal di balik ya antara modal subjek plus verb 1. Nah, misal I can use the phone. Aku bisa gunakan ponsel itu. Nah, terus untuk negatifnya I cannot use the phone. Tinggal tambah not aja. Kita nggak butuh yang namanya I do can atau I does nggak ya. Jadi kita langsung eksekusi. I can not use the phone. Terus interrogatifnya polanya tinggal dibalik ya antara modal plus subjek. Can I use the phone? Nah, she should eat chocolate. Dia harusnya makan coklat misal. Terus dia seharusnya tidak makan coklat. Nah, berarti tinggal tambah not aja. She should not eat chocolate. Nah, interrogatifnya polanya tinggal dibalik. Should she eat chocolate? Nah, terus kita ke next. Bagaimana membuat pasif ya? Jadi setelah subjek modal plus verb 1. Nah, untuk pasifnya sedikit agak berbeda kayak tadi. Kalau tadi kan butuh yang namanya to be verb 3. Nah, sama dia juga akan menggunakan verb 3. Verb 3 digunakan untuk membentuk pasif di semua tenses ya. Jadi verb 3 itu kuncinya di pasif. Nah, misal kalau kalian sering dengar kata misal sold, S-O-L-D, sold, terjual. Nah, maksudnya kan pasif kan, dijual atau terjual. Nah, jadi sekeliling kita tuh sering banget ya ada kalimat pasif atau kata kerja bentuk pasif ya. Terus sama, yang awalnya dia subjek pronoun, maka dia jadi objek ya sama ya. I, you, we, they, she, he, it. Nanti yang awalnya jadi subjek, dia jadi objek ya. I jadi me. Nah, yang box pink ini dia akan berlaku untuk semua tenses ya. Nah, terus ada modal verb will, shall, should, can, must, atau mungkin bentuk modal yang lain ya. Nah,
Untuk membentuk positifnya, subjek modal plus be. Be di sini itu jangan ditulisi to be, is, am atau enggak ya. Nah, jadi be itu yang memang be. Jadi tulisannya itu memang be gitu ya, be. Nah, jadi subjek modal be plus verb 3. Nah, jadi be itu jangan kalian kasih sm atau a ya. Enggak, jadi biarkan dia tulisannya be. Terus verb 3 plus by. Negatifnya polanya tinggal ditambah not aja, subjek modal not plus be plus verb 3. Nah, terus interrogatifnya polanya tinggal dibalik antara modal sama subjek. Nah, misal I can write a poem. Aku bisa nulis puisi, misal. Nanti jadinya kan puisi bisa ditulis olehku. Nah, berarti a poem diturunkan. Terus a poem. Terus kita butuh yang namanya terus can be. Nah, ternyata modal plus be kan. Nah, jadi a poem can. Terus kita butuh be kan. Can be. Ini sudah paten ya. Can be modal plus be. Terus kita butuh verb 3. Write, wrote, written. Oh, ternyata di sini adalah written. Berarti a poem can be written by siapa? Oh, di sini I, maka nanti dia jadi berubah jadi me. Berarti a poem can be written by me. Terus negatifnya polanya tinggal ditambah not aja ya. A poem cannot be written by me. Terus interrogatifnya tinggal dibalik ya. Can a poem be written by me? Nah, misal we should eat rice in the morning. Kita harusnya makan nasi. Nasi seharusnya dimakan oleh kita. Nah, berarti nanti tinggal rice should kita modal plus be ya, berarti rice should be, kita butuh verb 3, eat, at, eaten, maka eaten ya. Rice should be eaten by siapa? Oh, di sini we, maka di sini berubah jadi us. Nah, terus negatifnya berarti polanya tinggal tambah not ya. Rice should not be eaten by us. Interrogatifnya polanya tinggal dibalik. Should rice be eaten by us? Jadi polanya tinggal dibalik aja. Kita akan eksekusi soal. Yang penting kalau sudah sesuaikan rumus, nah nanti akan bisa sendiri ya. Nah, misal, the student must borrow the books. Murid-murid harus meminjam buku-buku. Nah, untuk negatifnya, di sini kan ada modal yaitu must ya. Nah, berarti untuk negatifnya, kita kan nggak butuh yang namanya do atau does kan. Berarti kan kita langsung eksekusi aja ya. The student must not borrow the books. Nah, untuk interrogatif kan polanya tinggal dibalik ya. Must the students. Nah, borrow the books. Nah, oke. Terus pasifnya, murid-murid harus meminjam buku-buku. Nah, berarti kan buku-buku harus dipinjam oleh murid-murid, maka the books diturunkan. Oke, setelah subjek kita butuh yang namanya modal. Berarti modalnya tadi must. Terus be ya, must be. Terus verb 3 dari kata borrow. Borrow itu reguler ya, maka dia jadi tambah id. Borrowed by siapa misal? Oh, karena di sini the student. Nah, di sini the student kan murid-murid banyak kan karena ada S-nya. Maka kan kata gantinya adalah they kan. Maka dia berubah jadi them. Nah, untuk negatifnya polanya tinggal sama. Must not. Nah, interrogatifnya tinggal dibalik ya. Must the books. Nah, oke. Jadi polanya seperti ini aja. Oke. Yang penting banyak latihan ya, nanti otomatis akan bisa sendiri. Nah, oke, itu kalau untuk simple present tense ya. Nanti kita akan ke simple past tense. Jadi pertemuan 3-4 kita nanti simple present sama past tense ya. Nanti 5-6 kita akan ke continuous. Nanti terakhir kita akan ke future.
Nah, sama sedikit ke tenses yang ada perfect. Nah, jadi kita masih 2 meeting lagi. Oke. Kita akan ke simple past tense. Nah, oke. Nah, ini tinggal 2 slide lagi ya. Jadi nanti start jam 1 kita bisa selesai. Nah, kalau tadi di simple present tense kita butuh yang namanya kata bantu do atau does. Nah, kalau untuk simple past tense, kata bantu yang digunakan cuma did, itu berlaku untuk semua subjek. Nah, misal jadi kalau yang dipresentkan oh Dewi Ayu pakainya do, kalau Syihid pakainya das. Nah, kalau untuk past tense semua subjek entah itu Dewi Ayu atau Syihid dia akan memakai did. Nah, terus untuk polanya kan kalau tadi subjek verb 1 ya, kalau kita ke past tense berarti verb yang digunakan adalah verb 2 ya atau verb 2. Subjek plus verb 2. Untuk negatifnya, kalau tadi subjek do atau does karena kalau untuk negatif tinggal polanya kan subjek plus did kan, kata bantunya did. Terus tambah apa? Not plus verb 1. Nah, jadi setelah verb 2 kita turun di verb 1 karena sudah dilampaukan oleh did ya. Jadi dia akan kembali ke verb 1. Nah, jadi kalau kita di simple past tense setidaknya kita tahu verb satunya apa, duanya apa, verb duanya apa, verb satunya apa. Nah, terus untuk interrogatif polanya tinggal dibalik ya antara did sama subject plus verb 1. Nah, misal I played football yesterday. Untuk negatifnya polanya kan tinggal subject plus did. Berarti kan tinggal I did. Terus plus not. Nah, terus plus verb 1 kan berarti play. I did not play football yesterday. Nah, interrogatifnya polanya tinggal dibalik ya antara did I play football yesterday? Nah, terus misal I wrote a letter last week. Aku telah menulis surat minggu kemarin. Nah, berarti kan saya tidak menulis surat minggu kemarin, misal. Berarti kan I. Terus kita butuh yaitu kata bantu did ya. Berarti I did. Terus plus not plus verb 1. I read, wrote, written. Oh, berarti verb satunya adalah write. Berarti I did not write a letter last week. Nah, terus interrogatif tinggal polanya dibalik ya. Did I read a letter last week? Nah, jadi sebenarnya tenses itu cuman rubah kata kerja kok. Oh, kalau kata kerja present itu pakai SES. Oh, kata kerja past tense itu yang ada verb 2-nya. Oh, kata kerja katakanlah continuous itu yang ada ing-nya. Nah, jadi sebenarnya tenses itu cuman merubah kata kerja. Nah, ini untuk yang aktif ya. Jadi yang penting kata bantunya adalah did ya. Kalau tadi present tense itu do atau does. Kalau di past tense kata bantunya did dan kita harus menggunakan verb 2 ya. Bisa reguler, bisa irregular. Nah, terus bagaimana kalau kita membuat pasif? Nah, kalau kalian lihat sebenarnya hampir sama kayak tadi ya. Kalau tadi kan simple present tense subjek to be plus verb 3 kan. To be-nya kan is, am sama a. Nah, kalau di sini past tense, to be-nya juga harus past tense. Kalau tadi subjek to be is, am, a plus verb 3 kalau di present tense tadi, maka kalau di past tense pola to be-nya aja yang diganti. Subjek to be-nya was atau were plus verb 3. Nah, oh kalau I itu menggunakan was, she, he, it juga menggunakan was, you, they sama we menggunakan were. Nah, misal I played football yesterday. Nah, kita sama nih, oh aku bermain sepak bola. Berarti nanti kan sepak bola dimainkan olehku. Nah, berarti kan nanti football diturunkan. Nah, terus kita lihat nih, kira-kira dia tunggal atau jamak ya. Biasanya sejenis game dia akan tunggal. Football, misal soccer, terus tenis, badminton, dia cenderung akan pakainya is atau was ya. Tergantung tensesnya ya. Nah, terus football was kita butuh verb 3. Oh, verb 2-nya misal played misal. Oh, verb 3-nya apa? Oh, ternyata sama karena ini adalah reguler ya. Berarti football was played by siapa? Oh, karena I, maka dia berubah jadi me. Terus negatifnya tinggal tambah not aja. Terus interrogatifnya polanya tinggal dibalik ya. Was football played by me yesterday? Nah,
Rudy wrote letters last week. Rudy menulis surat minggu kemarin. Nah, terus kita lihat di sini dipindah ya letters. Kalian bisa pakai the, bisa enggak ya. Jadi ini optional ya. The itu optional. Jadi kalian bisa langsung letters pun juga enggak apa-apa. Kita lihat nih, Rudy menulis banyak surat. Berarti kan nanti banyak surat telah ditulis oleh Rudy minggu kemarin. Nah, berarti letters diturunkan. Oh, karena suratnya banyak. Berarti kita pakai were. Kalau di sini letter, maka di sini tinggal ganti was ya. The letters were. Terus kita butuh verb 3. Oh, ternyata verb 3-nya adalah written. Nah, the letters were written by siapa? Oh, Rudy. Rudy itu sebagai he, maka kata gantinya adalah him. Berarti the letters were written by him last week. Nah, negatifnya tinggal tambah not ya. Interrogatifnya tinggal polanya dibalik. Were the letters written by him last week. Nah, okay. Jadi polanya tinggal seperti itu. Kita langsung eksekusi soal. Habis ini kita bisa finish. Bisa. My brother watched a movie last night. Saudaraku menonton film kemarin ya, atau semalam. Nah, negatifnya berarti tinggal my brother. Karena kita butuh yang namanya kata bantu ya. Oh, pas dan itu kata bantunya did, berarti did. Terus kita butuh not. Kita kembali ke verb 1 watched pakai ed, berarti kata bantu dia adalah reguler ya, berarti kata verb satunya adalah watch. Nah, tinggal ngikutin ya, a movie last night. Nah, interrogatif tinggal dibalik ya, did my. Nah, kayak gini aja. Terus di sini pasif. Saudaraku menonton film semalam. Nah, berarti kan film ditonton saudaraku semalam ya, atau film telah ditonton saudaraku semalam. Nah, berarti a movie diturunkan. Oh, karena di sini sebuah film. Nah, berarti terus di sini movie ya, bukan movies ya, maka dia pakainya kan dia termasuk kan tunggal kan, berarti karena ini past tense maka was ya. Kalau di sini movies berarti tinggal ganti were. Nah, jadi to be ini akan selalu ngikut di sini ya. Jadi yang penting kalian di sini adalah past tense, berarti to be-nya adalah was atau were. Kalau itu adalah kata kerjanya present SES misal, atau kata kerja blok pertama berarti tinggal ganti is, am atau a. Was apa misal. Oh, kita butuh verb 3. Oh, ternyata karena di sini reguler berarti dia tetap sama ya. Watched pakai id. Nah, a movie last night. Sorry. By siapa kan ya? A movie was watched by siapa? Oh, karena my brother itu sebagai saudaraku laki-laki. Berarti kata gantinya adalah he. Maka di sini jadinya him. Oke. Untuk negatifnya polanya tinggal ditambah not. Nah, oke, nah polanya tinggal seperti ini aja. Oke, nah
Oke, seperti itu ya. Buat mungkin ada teman-teman yang nggak bisa join, kalian bisa lihat di live YouTube ya. Jadi ini saya live streamingan. Terus nanti materi yang ini yang saya habis tadi kita kerjakan nanti akan saya share di Telegram ya, by Telegram. Nah, insya Allah nanti saya usahakan nanti kalau untuk UTS, kalau dulu itu mungkin kita nulis ya, ngetik ya, mungkin sekarang saya akan ganti ke multiple choice ya, pilihan ganda, tapi kemungkinan soalnya banyak. Nah, kan jadi misal saya kasih kalimat positif, nanti kalian tak suruh buat kalimat negatif, nanti ada berapa opsi. Nanti misal saya ngasih kalimat positif, saya minta untuk membuat kalimat interrogatif ya, misal. Nanti kalian tinggal milih atau mungkin saya ada kalimat interrogatifnya, kalian tak suruh milih kalimat positifnya. Nah, itu pun juga bisa. Jadi eh, kemungkinan nanti mungkin kalau pilihan ganda soal saya akan banyak ya, mungkin bisa sampai 100 ya. Jadi tapi saya akan pilih tensesnya ya. Misal oh ini present tense, nanti next session ke past tense, nanti next session lagi ke continue, next session lagi ke future. Jadi akan saya pilih untuk per tensesnya. Jadi biar gampang ya. Oke. Mungkin seperti itu aja. Mungkin ada pertanyaan bisa via Telegram ya. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk kuliah berikutnya, di Sabtu berikutnya, kita akan mulai sama ya. Kita akan mulai jam 12 aja ya, jangan jam 11 ya. Jadi kita akan mulai sekitar jam 12 maksimal sampai jam 1 ya. Atau mungkin nanti jam setengah 1, pokoknya sekitar jam 12-an ya. Antara jam 12 atau mungkin setengah 1. Jadi kuliah kita paling maksimal 1 jam aja selesai. Seperti itu ya. Oke. Jangan lupa untuk isi absen ya. Oke, kalian itu sudah saya share link GC sama link absensi ya. Jadi kalian absen sesuai jadwal. Misal kuliahnya hari ini ya, kalian absen hari ini. Terus kalian join di GC ya, Google Classroom. Itu linknya sudah saya share di e-learning ya. Jadi materi akan saya share di e-learning juga di GC. Nah, nanti GC itu nanti untuk kalian tugas kalian. Nanti kalian kumpulin di GC. Nah, jadi atau mungkin nanti UTS kalian nanti via GC pun juga bisa ya. Jadi intinya GC itu kalian tetap harus join ya. Nanti kalau untuk tugas untuk apa saya pokoknya pakainya GC. Jadi biar saya ngoreksi pun juga enak ya. Seperti itu ya. Okay, thank you very much for your attention. See you next 2 weeks again ya. Intinya selalu keep healthy, keep positive, selalu jaga kesehatan ya. Semoga kita semua, kita sekeluarga juga selalu sehat dan bisa lancar untuk kuliah sama pekerjaan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalian bisa live ya.